Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita kepada materi kedua, yaitu bagaimana membuat aplikasi profil diri menggunakan Apps Inventor untuk versi Android. Baik sobat, langsung saja kita menuju kepada aplikasinya. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan sobat bahwasannya dalam membuat aplikasi profil diri ini kita akan membuat 5 scan atau 5 halaman. Yang pertama nanti saya membuat halaman home atau halaman utama. Kemudian setelah itu scan yang kedua itu berupa data diri. Kemudian scan yang ketiga berupa pekerjaan saya. Kemudian yang keempat karya saya. Dan yang kelima adalah kontak saya. Baik, langsung kita buka aplikasi Meet App Inventornya seperti ini. Kita masuk ke situs appinventor.meet.edu. Selanjutnya akan tampil seperti ini, dan seperti biasa kita akan membuat project baru. Maka pilih aja create apps sehingga tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih akun yang dipakai untuk masuk ke web Meet. Saya pakai akun yang ini sama seperti pada materi yang pertama atau tugas yang pertama. Di sini terlihat sudah ada satu project yang sudah saya kerjakan, dan saya akan membuat project baru ya. Sehingga saya masuk ke ini aja, ke my project. Di sini tampak ada satu project yang sudah ada, dan berikutnya kita akan membuat project baru, yaitu membuat profil diri. Selanjutnya kita klik start new project seperti ini. Berikutnya diminta apa nama projectnya. Kita buat di sini profil diri seperti ini. Oke. Nah, ini sudah tampil di sini project profil diri. Nah, di sini sudah tampil. Baik, selanjutnya kita akan atur. Jadi nanti ada 5 skin nanti atau 5 halaman. Halaman pertama kita akan membuat menu utama. Menu utama, kemudian ini yang screen satunya ini saya rubah saja untuk penamaannya biar mudah dalam mencari. Nanti saya buat yang screen satu ini saya ganti dengan, kita cari title di sini, saya ganti dengan home seperti itu aja. Cek lagi, titlenya saya ganti dengan tulisan home. Baik, ini sudah. Dan pada menu home ini nanti saya akan memberikan di sini ada judul profil, kemudian di bawahnya ada foto saya, kemudian di bawah ini ada menu-menu yang untuk menuju skin atau halaman selanjutnya. Baik, sebelum menuju ke sini saya cek dulu kesiapan aset atau bahan yang saya pakai untuk pembuatan profil ini. Saya cek untuk aset, nanti kita butuh foto. Kemudian juga kita lihat ini butuh background nantinya biar bagus. Dan yang perlu kita atur adalah background ini nanti kita buat ukurannya sama dengan ukuran pada aplikasi App Inventornya biar bagus hasilnya. Kemudian juga foto ini sebaiknya nanti kita lakukan menu klip, bisa nanti pakai bisa menggunakan aplikasi Inkscape ya, untuk membuat foto ini tidak tampak bujur sangkar. Mungkin bisa diambil di crop berupa lingkaran biar tampak lebih menawan. Baik, saya coba atur fotonya dulu menggunakan aplikasi Inkscape
sekaligus saya akan juga merubah backgroundnya. Di sini tampak bahwasannya ukuran HP di aplikasi Apps Inventor ini sebesar 505 kali 320. Artinya ini panjangnya atau tingginya itu 505, kemudian lebarnya itu 320 pixel. Baik, saya coba buka aplikasi Inkscape dulu, dan saya akan atur background yang akan saya pakai menggunakan ukuran 505 kali 320. Kita tunggu aplikasi Inkscape-nya terbuka. Sebenarnya tidak harus pakai aplikasi Inkscape untuk merubah ukuran dari suatu gambar. Bisa aja pakai aplikasi yang lain. Saya gunakan Inkscape ini, kelebihannya adalah aplikasi ini free, ya. Sehingga artinya kita tinggal pakai saja, dan juga update-nya juga bisa kita lakukan. Baik, kita ambil gambar yang akan saya atur. Maka pilih dulu ukuran dari halaman yang kita pakai, yaitu pilih menu file, kemudian pilih dokumen properties. Selanjutnya di sini kita akan ditampilkan ke ukuran. Sini ada ukuran custom size. Di sini kita pilih ukurannya yang custom. Kemudian dengan lebar kita pilih lebarnya adalah 320 seperti ini. Kemudian 320 ya. Kemudian untuk tingginya kita atur 505 pixel. Oke, seperti ini. Ya, tadi ini unitnya dirubah ke pixel dulu ya, sehingga seperti ini. Saya rubah lagi bahwa ini untuk lebarnya kita buat 320, kemudian untuk tingginya kita buat 505. Dengan satuan pixel ini sudah benar. Kemudian kita keluar dari sini. Kita keluar, kita lihat ini tampilan ukuran yang sudah sesuai yang kita atur tadi, dengan ukuran 505 kali 320. Baik, selanjutnya kita masukkan objek yang akan kita sesuaikan ukurannya. Maka kita pilih aja di sini file, kemudian pilih import. Kemudian kita pilih file di mana background yang akan kita atur ukurannya. Saya pilih ada di sini ya, di home. Baik, saya punya 5 background di sini. Saya pilih semua. Saya coba pilih satu dulu. Background yang pertama yang ini ya, kita coba pilih satu aja. Kalau muncul seperti ini kita pilih OK saja. Nah, sehingga gambar yang kita ambil akan tampil di sini. Kemudian kita kecilkan ukurannya dengan menarik di pojok gambar tanda panah. Kita buat ukurannya seperti ini ya. Sehingga kalau ini gambar seperti ini, kita butuh melakukan crop di sini ya. Kita atur aja di sini gambarnya menyesuaikan ukuran yang kita inginkan. Seperti ini. Kalau kita coba besarkan tampilannya, tekan tombol plus atau dipilih menu di sini. Maka hasilnya seperti ini.
untuk gambar pertama ini saya sesuaikan, maka seperti ini hasilnya yang kita pakai nanti sebagai background. Kemudian ini bisa kita ekspor menjadi file JPG. Nah, bisa dengan memilih menu file di sini, kemudian pilih ekspor. Ekspor image di sini tampilannya. Kita coba ini sekarang karena sudah ukurannya sudah pas. Kita cek lagi ukurannya biar tidak melebihi. Di sini dipaskan ke kertasnya. Lihat seperti ini. Selanjutnya akan saya ekspor menjadi JPG ya. Maka pilih aja di Pix di sini. Pilih Pix sebenarnya bisa, atau pilih Selection juga bisa. Di sini saya pilih Pix saja. Kemudian di sini bisa diatur tempat untuk menyimpan filenya di mana. Maka saya atur, saya sesuaikan tempatnya seperti tempat yang awal. Ini di tugas 2, kendali di aset, di home. Kemudian ini namanya saya kasih nama background 1. Seperti ini. Tipe filenya saya pilih PNG, nggak apa-apa di sini. Oke, save. Oke, kemudian kita lakukan ekspor. Nah, maka akan diproses dan sudah selesai proses tadi ya. Berikutnya kita lihat, kalau ingin dilihat hasilnya bisa kita lihat di sini. Bahwa kita sudah punya nih background 1. Di sini hasil dari modifikasi yang file yang ini. Selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa ambil lagi, ini bisa dihapus, kemudian ambil lagi gambar yang berikutnya. Ini saya hapus saja, kemudian seperti tadi saya impor lagi aja filenya yang background yang kedua. Nah, yang ini saya sesuaikan seperti tadi. Ini masih terlalu besar, kita kecilkan dulu. Seperti ini. Selanjutnya kita paskan ukurannya sesuai dengan ukuran pada halaman yang sudah kita atur sebelumnya. Baik, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan ekspor tadi. Ekspornya di sini ini sudah diberi nama ini ya. Kita pilih untuk penamaannya, bisa kita ubah lagi jadi background 2 seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan ekspor. Ini pilih halaman juga bisa, sama aja ya, pilih selection juga bisa. Baik, saya pilih Pix dulu, kita ekspor, maka sudah diproses, maka selesai. Yang berikutnya kita bisa juga mengambil lagi, nih dihapus bisa, kemudian kita ngambil background yang ketiga sekarang. Ketiga kita ambil yang ini. Seperti sebelumnya kita atur ukurannya menyesuaikan dengan halaman yang sudah kita buat. Kemudian bisa ini pilih selection ya, karena ini sudah di selection di sini. Kemudian kita bisa mengganti namanya menjadi background 3. Saya ganti menjadi background 3. Seperti ini, kemudian ekspor. Sudah, kemudian kita hapus dan kita upload lagi yang background keempat sekarang. Saya pilih ini yang keempat. Oke saja. Dengan cara yang sama kita sesuaikan ukurannya seperti tadi. Kemudian dalam posisi terselection ini tidak apa-apa, tidak memilih page, sudah posisi selection. Kemudian kita save as dulu, kita ganti namanya menjadi background 4 misalkan seperti ini.
ekspor. Sudah 4 background kita punya. Satu lagi yang kelima, kita ekspor lagi yang kelima, yang gambar ini. Yang kelima. Oke. Selanjutnya seperti tadi kita atur besarnya mengikuti background yang kita punya. Ini saya kecilkan dan saya tarik menyesuaikan dengan ukuran halaman sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Baik, dalam posisi terselection sini, kemudian kita pilih export as ini biar kita beri nama yang background yang kelima, kemudian kita pilih ekspor. Maka berikutnya diproses. Dan satu lagi berikutnya untuk foto, kita coba fotonya kita atur biar lebih bagus. Saya ambil foto, diekspor juga, diimpor. Saya ambil foto di sini, ada foto yang ini. Nah, ini kemudian saya menginginkan nanti foto ini saya taruh di dalam, dipotong dengan satu lingkaran. Maka berikutnya pilih lingkaran, kemudian kita buat satu lingkaran di sini. Kemudian biar lingkaran ini kita atur lebar dan tingginya sama. Misalkan ini lebarnya sekian dan saya ubah juga untuk tingginya sama, sehingga ini berbentuk lingkaran yang memang bulat. Kemudian untuk untuk warnanya bisa kita hilangkan di sini. Kita hilangkan, maka cukup diklik yang ini, sehingga hanya tampak adalah lingkaran saja atau outline-nya saja. Selanjutnya kita atur posisi foto ini. Saya taruh di fotonya ada di bawahnya lingkaran. Ini posisinya fotonya sudah di bawah lingkaran. Saya coba besarkan dulu untuk lingkarannya. Untuk membesarkan lingkaran biar ukurannya tetap sama, maka sambil di drag pojoknya dan ditekan tombol kontrol. Selanjutnya untuk gambar ini saya kecilkan untuk memasukkan foto saya ke dalam ini. Coba saya besarkan lagi fotonya biar enggak terlalu seperti ini. Ini fotonya saya tanggung ya, ini lingkarannya karena fotonya saya coba lebarkan dikit biar tidak ada ruang yang kosong. Nah, baik seperti ini. Kemudian untuk memotong foto saya ke dalam lingkaran itu, tekan Ctrl A saja untuk memblok semua objek. Kemudian klik kanan, kemudian pilih Set Clip. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya pilih menu import image, bisa di sini atau di menu import tadi. Ini saya pilih di sini. Kemudian pilih menu selection, maka gambar ini yang akan kita ambil. Selanjutnya seperti cara sebelumnya, kita beri nama filenya, misalkan ini foto 1 seperti ini.
kita simpan. Nah, maka ini sudah berhasil kita simpan. Nah, kemudian saya mencoba lagi yang foto yang kedua, karena saya punya 2 foto. Untuk membatalkan perintah ini, kita pilih Ctrl Z ya, yang ini. Kemudian yang foto ini saya hapus. Yang fotonya ini saya hapus, saya masukkan foto baru. Foto yang kedua. Yang kedua, karena nanti rencana saya ada 2 foto yang dipakai. Ini. Baik, yang foto yang kedua dengan cara yang sama kita masukkan ke lingkaran ini. Bisa dilakukan dengan cara diklik lingkarannya, kemudian di klik kanan kita pilih Move to Layer, kemudian pilih Move, sehingga lingkarannya berada di atas foto. Selanjutnya kita atur fotonya seperti tadi. Kita ambil fotonya masuk ke dalam lingkarannya. Kita paskan seperti tadi biar tidak ada ruang kosong. Nah, baik, seperti ini. Kurang besar sedikit lagi. Ya. Oke, seperti ini. Berikutnya kita potong gambar foto sebesar gambar lingkaran. Kita pilih Ctrl A atau dipilih tanda di pojok ini, diklik, maka semuanya terpilih. Selanjutnya diklik kanan, kemudian pilih Set Clip. Nah, ini hasilnya. Kemudian gambar ini kita simpan dalam JPG, dalam PNG, dan kita pilih aja di sini. Pilih selection seperti tadi, kemudian kita pilih tempatnya sesuai tempat aslinya. Sini tadi ada di sini, saya kasih foto 2. Save. Baik, jadi kita sudah membuat 5 background dan 2 foto yang nanti akan menjadi aset yang digunakan untuk pembuatan profil diri. Baik, selanjutnya kita kembali ke aplikasi App Inventor-nya. Yang pertama, saya masukkan semua bahan yang dipakai di dalam pembuatan profil diri ini. Maka langkahnya, ini pastikan dipilih di screen 1 di home ini. Selanjutnya boleh di-upload semua di sini file yang akan dipakai nantinya. Saya upload semua yang tadi kita edit di aplikasi Inkscape. Di tugas 2 di sini ada aset. Pertama ada background sebanyak 5. Kita upload satu persatu. Ini background 1. Baik, kita upload, ini sudah masuk. Kemudian kita upload lagi background yang kedua. Seperti ini. Baik, sudah masuk. Berikutnya kita upload lagi background yang ketiga. Oke. Sudah masuk. Kita teruskan yang keempat. Background yang keempat. Ini harus satu persatu ya. Kalau langsung semuanya sudah saya coba tadi tidak bisa. Jadi kita masukkan satu objek per objek. Sekarang background kelima. Baik, semua background sudah kita masukkan. Selanjutnya untuk foto kita upload juga yang sudah kita dapatkan di langkah sebelumnya. Ini foto yang pertama. Sudah, kemudian foto yang kedua kita masukkan juga. Nah, baik, semua bahan untuk pembuatan profil sudah kita ambil. Berikutnya kita mulai dari screen yang pertama. Baik, perhatikan untuk screen pertama ini. Saya menginginkan pertama ada di sini ada judul profil diri, kemudian sini ada foto,
kemudian ada menu dan ada menu, sehingga kita butuh menggunakan menu layout, kemudian pilih yang horizontal arrangement yang ini. Nah, kita pilih ini, ditarik di sini. Kita butuh 4 kotak seperti ini. Baik, selanjutnya kita atur untuk besarnya. Oke, yang pertama yang ini kita atur, kita pilih untuk backgroundnya ya. Oh ya, sebelumnya kita atur backgroundnya dulu ya. Sebelum kita memberi kotak atau tempat tulisan, maka kita pilih screen dulu. Kita berikan background dulu biar hasilnya screennya nanti tampak bagus ya. Untuk yang screen pertama atau home, kita pilih background yang pertama. Nah, ini hasilnya. Dan sekalian saya add lagi ke screen yang kedua untuk menambahkan backgroundnya. Untuk berikutnya nambah lagi add screen kedua, kemudian screen ketiga. Di sini ada masih 2 screen, kemudian kita tambah lagi screen yang ketiga. Kita lihat di sini sudah 3, kita butuh 5 screen. Selanjutnya screen yang keempat. Sudah, selanjutnya screen yang kelima. Masing-masing screen berikutnya saya atur untuk backgroundnya. Kita atur sesuai dengan background tadi yang sudah kita pilih. Ini screen 2, saya pilih background yang kedua. Kemudian untuk screen 3, saya pilih background 3. Kemudian screen 4, kita pilih background yang keempat. Seperti ini. Dan screen yang kelima, kita pilih background yang kelima. Baik, selanjutnya kita kembali ke screen 1 ya. Nanti kita akan mengatur berikutnya, akan mengatur teks-teks yang berlaku di sini. Baik, selanjutnya kita kembali ke tampilan screen 1 seperti ini. Dan saya sudah membuat tadi 4 kotak di sini. Dan sekarang saya isi, kita pilih yang pertama. Kita atur dulu. Pertama adalah tingginya ya. Tingginya saya atur 50 saja pikselnya. Kemudian untuk lebarnya kita fullkan. Jadi kita bikin 100%. Kemudian untuk yang kedua, ini juga saya samakan aja. Untuk height-nya saya pilih 50%. Atau saya pilih ini agak besar nanti karena ditempatkan foto ya. Saya bikin 50 piksel untuk tingginya. Kemudian untuk lebarnya saya pilih 100%. Oke, enggak masalah. Kemudian ini tingginya sepertinya masih kurang, saya bikin jadi 100 piksel. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang ini juga saya bikin untuk tingginya saya bikin 100 piksel. Kemudian untuk lebarnya saya buat 100%. Yang ini saya samakan dengan yang di atas, dengan yang kotak yang pertama. Tingginya 50 piksel saja. Kemudian untuk lebarnya
100%. Nah, baik, selanjutnya yang di kotak pertama ini saya ingin menempatkan tulisan profil diri. Maka berikutnya kita masuk ke, dipilih dulu kotak di sini, kemudian masuk ke user interface, kemudian pilih button. Pilih button, kita tarik saja ke sini. Oke, jadi pada horizontal arrangement 1 ini ada button 1, kemudian kita pilih button 1. Kita isi pertama adalah untuk teksnya saya tuliskan profil diri seperti ini. Selanjutnya untuk text colornya, ini text colornya saya pilih yang agak gelap. Coba saya pilih misalkan pilih biru. Kita lihat hasilnya seperti apa. Biru. Kemudian untuk saya tebalkan di sini, ditebalkan ya. Kemudian untuk backgroundnya ini saya ingin memilih yang sedikit ini. Oke, saya pilih warna yang lain, misalkan saya gini. Ini terlalu terang ya, kurang gelap. Oke, saya pilih ini aja, yang grey saja. Baik, selanjutnya ini saya ingin ada di tengah, maka kita pilih perataannya. Ini pilih center seperti ini ya. Kalau ingin di tengah, kita pilih yang horizontal ya. Tadi masih pada buttonnya, kita pilih horizontalnya, kemudian kita atur ini center ya, hingga seperti ini. Baik, selanjutnya yang di kotak berikutnya ini saya ingin isi dengan foto saya. Sekarang kita isi gambar, maka caranya kita ambil gambar di sini, kemudian ditarik ke kotak ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya di gambar ini kita pilih gambarnya ini ya, kemudian kita pilih foto pertama misalkan, maka seperti ini hasilnya. Ini kita bikin di tengah. Kalau ingin di tengah, kita pilih horizontalnya ini rata tengah seperti ini. Kemudian karena kurang besar untuk horizontalnya, kita besarkan lagi tingginya menjadi 150 misalkan pixel. Nah, seperti hasilnya. Atau gambarnya ini kita kecilkan, kita buat ini gambarnya lebar. Oke, kita buat misalkan untuk tingginya coba 50%. Dan lebarnya juga saya pilih 50% misalkan. Ini masih terlalu besar. Saya bikin 35% untuk lebarnya dan 35%. Oke, saya kurangi lagi untuk tingginya. Ini tinggi dari gambarnya, ini masih terlalu besar untuk tingginya, saya bikin 25% saja. Nah, untuk fotonya cukup seperti ini saja. Kemudian ini saya paskan aja untuk kotaknya ini. Kita lihat tadi gambarnya itu 35% untuk lebarnya. Kita samakan
25% juga untuk tingginya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang ini kita untuk kotaknya ini kita samakan tingginya tadi, kita bikin 30 saja untuk kotaknya. Ternyata tadi pakai persentase, maka tingginya ini pakai persentase juga, saya bikin 30%. Atau biar pas kita samakan 25%. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya yang ini saya hilangkan, ini yang putih-putihnya nih ya, biar tidak mengganggu tampilan yang di sini. Untuk menghilangkan ini yang horizontal yang pertama nih saya bikin hilang saja untuk shadingnya. Maka pilih backgroundnya tidak ada. Semuanya saya hilangkan, untuk backgroundnya dibuat tidak ada semua. Yang ini juga sama, saya bikin tidak ada. Yang ini pun juga backgroundnya saya bikin tidak ada. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Untuk yang profil ini saya coba tulisannya saya besarkan lagi. Tulisan profil ukurannya saya bikin misalkan 28. Ini terlalu besar, saya bikin 20. Ya, seperti ini. Kemudian untuk ini kotaknya saya kecilkan lagi untuk tempatnya ini. Tingginya saya bikin aja 30 pixel. Ya, seperti ini. Kemudian untuk foto, ya, untuk foto namanya sudah pas. Kemudian yang di sini 3, 2 dan 3 saja. Untuk tingginya nih saya buat 50 pixel. Kemudian untuk lebarnya saya buat 45%. Nah, oke, seperti ini. Ya. Selanjutnya saya ingin di sini ada 4 tombol. Saya coba ditambahkan ke bawahnya, apakah bisa ditempatkan di bawahnya. Nah, maka dia bergerak ke kanannya. Saya batalkan untuk tombol 4, hapus saja. Maka saya bikin lagi di bawahnya aja. Yang ini saya kurangi tingginya menjadi 50, berarti saya tambahin 55 pixel. Kemudian saya buat lagi yang di sini tombol yang sama 4 seperti ini. 1, 2. Kemudian dengan ukuran yang sama dengan di atasnya, yaitu yang button 4 ini tadi saya buat untuk tingginya 50 pixel. Kemudian untuk lebarnya 45%. Seperti ini. Nah, ini juga sama. Tingginya saya buat 50 pixel. Kemudian lebarnya saya jadikan 45%. Nah, kemudian saya butuh satu lagi di sini. Saya ambil di layout lagi. Kemudian saya ambil horizontal lagi di sini. Satu lagi.
Kemudian saya atur untuk lebarnya sama dengan yang sebelumnya. Kita atur tingginya itu 50 pixel, kemudian lebarnya saya bikin 100. Oke, seperti ini. Dan di sini saya ingin membuat button, nanti tulisannya ini untuk keluar. Oke, baik, ini saya atur dulu biar terletak di tengah-tengahnya. Nah, ini dipilih center seperti ini. Baik, sekarang saya buat tulisannya. Yang di menu yang pertama ini teksnya adalah, saya bikin data diri. Kemudian yang di sampingnya adalah pekerjaan. Selanjutnya karya. Button selanjutnya lagi kontak. Oke. Dan yang button yang terakhir ini saya bikin tulisannya keluar. Oke. Nah, baik, seperti ini jadi tampilan dari screen home atau screen yang pertama. Nah, profil diri. Nah, ini saya coba tebalkan semua biar lebih tampak jelas. Seperti ini. Kemudian yang ini buttonnya saya kurangi ukurannya. Untuk lebarnya saya bikin 30 saja. Oke, seperti ini. Ini tampilan dari menu screen 1 atau home. Dan ini bisa dikasih background, tidak apa-apa. Di sini saya untuk backgroundnya kita kasih warna, misalkan ini semuanya saya bikin yang warna dark gray atau light gray. Saya bikin ini light gray semua. Oke, kecuali yang di sini light gray. Oke, yang untuk keluar ini saya bikin juga untuk warnanya yang agak gelap. Kemudian tulisan button 6-nya ini saya bikin putih saja, atau saya bikin merah. Oke, keluar. Ini saya samakan aja, light gray saja. Untuk profilnya, tulisannya ini saya pikir lebih pas kalau hitam ya. Oke, seperti ini. Baik. Untuk tampilan screen 1 ini sudah selesai. Sekarang saya masuk ke tampilan screen yang yang ini keluar. Yang ini saya matikan aja. Saya hilangkan aja yang ini, kalau dikasih background malah jelek ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke screen yang kedua. Nah, screen yang kedua ini saya ingin kita beri judul dulu. Titelnya ini adalah data diri. Ini
data diri. Baik, kemudian isinya adalah berkaitan dengan data diri saya, dan pertama nanti sini ada judul dulu, maka masuk ke menu layout lagi, kita ambil ini satu untuk judulnya data diri, kemudian satu lagi ini untuk tempatnya foto untuk data diri, kemudian satu lagi ini untuk bisa menggunakan tabel ini bila banyak tulisannya banyak. Baik, kemudian backgroundnya kita hilangkan ini biar nampak bagus. Baik, selanjutnya yang ini saya beri tulisan, kita masukkan tulisan, berarti ambil button untuk tulisannya nanti profil diri. Kemudian nanti yang di sini saya ubah dulu. Untuk teksnya kita kasih tulisannya data diri. Ini selanjutnya kita buat yang di sini height-nya 50 seperti sebelumnya. Kemudian untuk width-nya, tempatnya itu 100%. Nah, kita bikin tulisannya di tengah-tengah, center. Nah, seperti ini. Data diri. Nah, di sini ada foto. Ya, sementara ini saya atur lagi tingginya juga. Misalkan tingginya ini sudah tingginya kita bikin 45. Kemudian untuk lebarnya full 100%. Oke, yang ini saya buat tingginya 100 pixel. Kemudian untuk lebarnya 100%. Nah, yang ini saya isi foto saya, maka tinggal ditarik seperti tadi image ke dalam sini. Kemudian image-nya untuk sumbernya kita ambil foto saya yang kedua. Oke. Kemudian kita atur seperti tadi. Untuk tempatnya ini berarti kurang tinggi. Saya bikin misalkan 100 pixel, atau saya tambah lagi 150 pixel seperti ini. Kemudian fotonya bisa kita atur lebih kecil. Untuk ukurannya kita pakai persentase saja. Untuk tingginya kita bikin seperti tadi aja ya, 25%. Kemudian untuk lebarnya harusnya sama. Kita bikin pakai persentase saja 25%. Atau sepertinya kurang besar, kita rubah jadi 35 aja. Kemudian yang lebarnya pun lebar pun juga dibuat 35. Masih terlalu kecil. Kalau kita bikin 50%. Kemudian untuk lebarnya juga 50%. Oke. Ini hasilnya. Masih kurang tampaknya. Saya bikin 75. Ya, 50% saja.
Kemudian untuk kotaknya ini dibikin rata tengah fotonya. Berarti kotaknya kurang besar, lebarnya kita tambahkan misalkan 75% tingginya. Nah, ini harusnya pilih yang ini 50%. Kita pakai pixel saja 100 pixel, kemudian untuk lebarnya juga 100 pixel. Nah, oke. Kurang besar 150. Untuk lebarnya juga 150. Nah, saya pilih gambarnya. Ya, untuk yang kotaknya ini kita sesuaikan dengan besar fotonya. Kita bikin sama aja. Untuk yang tempatnya ini tingginya 150 pixel. Kita kurangi misalkan 50. Menutupi ya, kita tambahkan 100. Kita buat saja yang untuk tempatnya ini horizontalnya tingginya 150 pixel. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita isi dengan keterangan. Kita bisa menggunakan label, bisa menggunakan, saya pakai label aja. Terus tulisannya kita misalkan yang pertama adalah nama. Nama saya. Oke, seperti ini. Untuk besar hurufnya kita bisa buat 28 misalkan. Nah, terlalu besar kita ubah 20 saja. Ya, untuk perataannya kita buat rata tengah. Untuk perataannya berarti ikut ke kotaknya ini. Bentar nih, saya hapus dulu. Saya pakai
Kalau tabel ini karena tidak ada perataannya di sini, saya hapus aja ini dulu. Saya pakai yang ini saja. Pakai layout saja. Layout horizontal sama di sini. Kita atur seperti sebelumnya, backgroundnya kita hilangkan. Kemudian lebarnya saya bikin 100. Oke, baru berikutnya ini saya isi dengan teks misalkan. Dengan label. Kita isi lagi dengan label lagi. Tampaknya harus satu-satu, saya hapus satu persatu aja. Untuk label pertama saya isi dengan nama saya. Saya menggunakan button saja untuk penjelasan data diri saya. Saya butuh nama, nanti tempat tanggal lahir saya butuh 5 button. Oke, seperti ini. Yang pertama teksnya kita rubah menjadi nama saya. Kemudian teks yang kedua, tempat tanggal lahir, TTL, seperti itu aja. Bangkalan 29 Juni 1976. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin, laki-laki. Berikutnya saya isi dengan agama Islam. Yang terakhir saya isi dengan mutu. Oke. Baik, seperti ini data untuk halaman 2 atau
skin kedua. Saya coba kembali ke skin 1 dulu. Saya lihat hasilnya. Ke skin 2, skin 1, skin kedua ini saya ingin menggeser dulu, ini kurang ke atas, terlalu tinggi. Saya coba kurangi tingginya, misalkan 100. Dan fotonya ini saya atur juga 100, lebarnya juga 100. Nah, seperti ini. Sehingga saya ingin lagi menambah button lagi di sini. Ntar saya bikin layout dulu untuk horizontal di sini. Nah, ini saya atur untuk tingginya seperti sebelumnya 50. Kemudian untuk lebarnya 100. Nah, di sini saya ingin memberi button untuk tulisannya, kita beri tombol home. Seperti ini. Ini kita atur di tengah. Nah, oke, seperti ini. Untuk ini backgroundnya boleh beri background yang ini. Untuk tulisannya, warna teksnya ini saya rubah biru saja. Nah, seperti ini. Kita atur biar lebih bagus. Ini tingginya saya atur ulang. Yang ini saya bikin 35. Oke, seperti ini. Oke, ini saya tebalkan. Kemudian untuk data diri, fontnya kita besarkan. - 18 saja. Yang ini terlalu besar, tingginya saya bikin 35 saja. Ya. Baik, ini skin yang kedua. Selanjutnya untuk skin yang ketiga, kita masuk ke skin yang ketiga. Isinya tentang pekerjaan. Yang pertama saya ganti untuk nama skinnya ini, saya kasih nama pekerjaan. Nah, di dalam ini saya kasih judulnya dulu, baru masuk ke layout. Kita ambil ini untuk judul pekerjaannya. Kemudian kita coba dengan tabel.
Oke. Yang ini kita atur sebagai judul, maka seperti tadi ini kita hilangkan backgroundnya, terus kita bikin 35 saja untuk tingginya, dan untuk lebarnya kita fullkan 100%. Ini untuk keterangan data. Untuk tingginya saya bikin 100, atau saya pakai persentase aja, misalkan 50. Kemudian lebarnya 100. Nah, selanjutnya ini akan saya isi dengan button. Nah, ini nanti ada 1, 2, 3. Baik, ini tulisannya kita isi profil pekerjaan. Kita kasih button di sini. Kita isi dengan pekerjaan. Teksnya adalah pekerjaan. Oke, kita buat rata tengah. Kemudian kita tulisannya kita besarkan tadi sekitar 18. Kita tebalkan. Oke, selanjutnya isinya yang bagian bawahnya saya isi juga dengan layout yang horizontal dengan tinggi, saya pakai persen saja 50. Kemudian untuk lebarnya saya fullkan 100. Nah, kemudian kita isi dengan button. Di dalamnya ada untuk tingginya kita bikin 35 saja. Ya, kita buat horizontalnya sebanyak data kita.
kita atur di sini tingginya 35, kemudian lebarnya full 100%, yang lainnya juga sama. Baik, untuk pekerjaan kita isi dengan buttonnya masing-masing. Untuk button pertama ini saya isi dengan teksnya instansi. SMAN 3 bangkalan. Kemudian untuk yang berikutnya statusnya status guru. Kemudian yang berikutnya lagi nomor 3, misalkan apel. Kalau pengajar gitu aja, pengajar matematika. Button yang terakhir misalkan jabatan tambahan, misalkan koordinator Labcom. Oke, ini screen yang ketiga tentang pekerjaan. Oke, selanjutnya ini nomor 4-nya. Ya, selanjutnya screen yang keempat sekarang. Screen yang keempat ini hampir sama dengan screen yang ketiga. Kita atur sekarang sama, kita ambil dulu di layout. Ini untuk judulnya nanti tentang karya. Kemudian nanti ada 2 karya yang akan saya tuliskan, maka cukup seperti saja. Nanti yang terakhir itu untuk menu home ya. Baik, selanjutnya kita atur seperti tadi. Yang pertama adalah nama screennya dulu. Screennya ini saya atur menjadi yang keempat tuh karya. Kemudian yang ini saya atur seperti tadi, ini 35 pixel saja, lebarnya full 100%. Semuanya saya samakan, kita buat 35 pixel untuk tingginya 35 pixel. Sedangkan untuk lebarnya kita buat menjadi 100%. Baik, semuanya kita atur seperti itu.
tingginya 35, kemudian untuk lebarnya 100. Yang berikutnya juga seperti itu, 5 ini 100, 5, kemudian lebarnya 100. Nah, berikutnya kita isi dengan buttonnya di sini. Ambil untuk judul nanti, kemudian ini isinya ada 2 poin, dan ini nanti untuk yang menu kembali di sini. Saya ganti tulisannya di sini dengan karya. Kemudian isinya, karyanya kita tampilkan 2 saja. Misalkan yang pertama adalah modul pembelajaran matematika. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, misalkan video pembelajaran matematika. Untuk yang ini saya buat untuk home, kembali ke awal lagi. Untuk rataannya kita atur seperti tadi, kita buat rata horizontalnya tengah. Oke, seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke screen yang ke-5 ya. Ini screen yang ke-4, screen yang terakhir. Screen yang ke-5 kita coba masuk ke yang ke-5. Oke. Yang ke-5 itu berisi tentang kontak. Maka saya masuk ke menu layout lagi, kemudian saya ambil ini satu, ini untuk kontak, kemudian untuk judulnya, kemudian nanti saya berikan ini ada nomor WA, kemudian nomor Telegram, kemudian sini ada blog misalkan ya, kemudian nanti ada tampilan lagi untuk ke awal ya. Kemudian kita kecilkan seperti tadi, ukurannya kita buat tingginya 35 pixel. Kemudian untuk lebarnya kita bikin 100%, 35 pixel saja, kemudian 100%. Semuanya kita atur seperti itu. 35, lebar 100. Ini juga sama, 35. Kemudian di sini kita isi 100. Ini juga sama, kita bikin tingginya 35 dan lebarnya 100. Oke, ini. Untuk judul skinnya kita beri judul sini kontak. Baik, selanjutnya kontak ini nanti saya ada gambar di sini. Maka saya pilih di sini, saya tambahkan dulu button. Ya, untuk ngisi tahu judulnya kita tambahkan button untuk sini judulnya. Kemudian semuanya nanti kita isi dengan button. Ya. Untuk yang pertama judulnya adalah saya ganti dengan kontak. Oke, selanjutnya di sini nanti saya beri gambar ya, dengan juga
berupa tulisan juga ya. Kita nanti ini nomor WA misalkan ya, kita isi teksnya itu dengan nomor WA saya. Kita pakai menu yang image ini aja. Kita tarik ke sini aja. Kemudian baru kita pilih ini dan upload gambarnya. Nah, ini kita atur ukurannya. Untuk gambarnya kita ambil dari sini aja. Kita ambil, masukkan ke sini. Kemudian kita ambil gambarnya WA. Kemudian kita atur ukuran dari gambarnya. Kecil saja. Saya kan ini 25 pixel. Yang height-nya juga 25 pixel. Nah, seperti ini hasilnya. Yang ini juga nomor Telegram dengan nomor yang sama. Saya ubah juga 085730 698 sama. Kemudian saya beri gambar juga ke sini. Kemudian gambarnya kita ambil. Gambarnya logo Telegram. Oke, ini gambarnya. Kemudian kita atur besarnya. Seperti tadi. Kita bikin 25 pixel. Kemudian untuk lebarnya juga 25 pixel. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ini blog saya ganti tulisannya dengan alamat blog saya. igiku.or.id igi.or. Oke, kemudian yang ini saya kasih alamat blog saya. Saya masuk aja ke tab baru, kemudian saya ketikkan ini alamat dari nama blog saya. Ini saya copy aja dari sini. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini hasilnya. Enter, dan saya tambahkan di sebelah kirinya logo blog dengan cara yang sama seperti tadi. Kita kecilkan ukurannya 25 pixel, baik tinggi ataupun lebarnya. Gambarnya ternyata nggak keluar, kita ambil lagi. Kita ambil gambarnya, belum kita upload. Oke, yang ini
kemudian kita atur tingginya 25, kemudian lebarnya juga 25, seperti ini. Kemudian yang ini saya bikin tulisan home. Untuk tulisan kontak ini kita buat di tengah. Kemudian ini saya untuk tulisannya kita tebalkan dan ukurannya dibikin 18 ya. Ini kemudian yang ini juga saya atur di tengah. Kemudian tulisan home-nya ya, saya tebalkan dan saya beri warna biru ya. Baik, seperti ini. Ini biar bagus. Untuk shading kotaknya ini kita hilangkan aja. Kita pilih none saja. Tidak ada background. Sehingga layarnya background kelihatan bagus dengan background yang sudah ada. Baik, seperti ini. Baik, 5 halaman atau 5 skin sudah kita buat. Kita cek satu persatu dari awal lagi. Oke, yang skin 1 seperti ini tampilannya. Ini coba saya juga hilangkan backgroundnya ini ya. Cukup ini aja, profil. Kemudian ini saya beri warna biru saja, biar mencolok seperti ini. Oke, yang ini sudah foto sudah. Untuk yang keluar ini saya kasih saya tebalkan ya. Kemudian ukurannya saya bikin 18 seperti ini untuk menu keluarnya. Baik, cukup seperti ini di tampilan screen 1 atau home. Kemudian kita lihat yang screen yang kedua. Kita cek, mungkin tidak perlu. Yang data diri juga ini backgroundnya saya hilangkan, dan warnanya kita bikin saja semuanya, judulnya biru ya, karena ada biru, backgroundnya juga warna biru sehingga gak kelihatan. Saya beri aja sedikit backgroundnya warna abu-abu yang terang, gak apa-apa, seperti ini. Ini saya besarkan ukurannya 18. Seperti ini. Untuk screen 2 selesai. Selanjutnya kita cek screen 3. Yang ini juga saya kasih warna teksnya itu warna biru. Yang ini kita hilangkan saja semua backgroundnya. Kita hilangkan semua backgroundnya biar tampak lebih bagus, karena tulisannya itu kontras dengan backgroundnya sehingga nanti bisa terang walaupun tidak diberi kotak ya. Ini juga kita hilangkan semua biar lebih bagus. Nanti kita bikin tulisannya tebal dan kasih warna putih ya. Coba kalau dikasih warna putih mungkin akan terang. Warnanya putih. Seperti ini. Jadi ini saya hilangkan backgroundnya, kemudian saya ganti dengan tulisannya warna putih, maka lebih
tampak bagus karena teksnya putih. Oke. Yang ini juga dengan cara yang sama, warna teksnya saya ganti warna putih. Oke. Untuk besar hurufnya saya tambahkan menjadi 16. Kemudian ini juga kita atur 16 juga. Semuanya saya bikin 16. Ini juga 16. Kemudian saya tebalkan. Ya. Selanjutnya saya butuh tombol home seperti langkah sebelumnya. Saya beri menu layout dulu biar bisa diatur posisi perataannya. Saya buat tidak ada, kemudian ini dibikin 35. Untuk lebarnya kita buat 100. Kemudian saya ambil buttonnya dan saya isi di sini tulisannya home. Kemudian untuk perataannya kita buat rata tengah. Tulisannya kita besarkan jadi 18. Kita tebalkan dan warna teksnya kita ubah menjadi warna biru. Nah, oke. Baik, ini adalah screen ketiga. Untuk screen yang keempat, oke, sekarang kita atur biar lebih bagus. Kita tebalkan. Kemudian kita bikin ini 18. Ya, kita hilangkan semua backgroundnya biar tampak lebih bagus. Ini juga kita hilangkan. Nah, seperti ini. Warnanya kita buat warna judulnya semuanya biru ya. Yang ini juga kita hilangkan, backgroundnya kita hilangkan, nah, background pada teksnya pun kita hilangkan juga. Oke, kita biar jelas kita tebalkan, kemudian kita besarkan hurufnya jadi 16 ya. Ini juga kita tebalkan dan kita besarkan jadi 16 sehingga jelas tulisannya. Kemudian yang home-nya juga kita tebalkan dan kita buat ukurannya menjadi 18. Kemudian warna hurufnya warna biru ya. Ini dibesarkan lagi sepertinya 18 biar lebih terang lagi ya. Ya, ini screen keempat sudah selesai. Baik, selanjutnya kita cek lagi screen yang terakhir yaitu yang kelima. Nah, yang kontak ini juga sama, kita hilangkan untuk background teksnya, kemudian warnanya kita ubah biru, ukurannya 18. Oke. Ini juga sama, kita hilangkan, akan tampak lebih bagus. Kemudian kita tebalkan dan hurufnya kita besarkan jadi 16. Ini juga sama, kita atur dengan pengaturan yang sama dengan pengaturan sebelumnya. Oke, yang ini juga sama, kita buat warnanya biru dan ukurannya
yang ini 18. Nah, baik, semua halaman sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara screen 1 sebagai data pokok atau menu utama, kita hubungkan ke menu yang lain. Artinya saat saya memilih data diri, maka nanti akan muncul screen yang menampilkan data diri. Saat saya memilih pekerjaan, maka nanti akan muncul screen tentang pekerjaan. Seperti itu konsepnya. Baik, kita lakukan. Maka yang pertama kita pilih menu blok di sini. Oke, kita lihat di sini screen 1 ini di sini ya, kita butuh untuk yang button 6 yang terakhir. Nanti ini kan keluar. Yang button yang pertama adalah, kita cek dulu, kalau kita lupa bisa kita kembali ke desain. Ini data diri. Data diri ini berarti image yang ini, button 2. Button 2 itu data diri. Jadi kita mulai dari button 2 ini, nanti data diri ini dihubungkan ke screen data diri. Baik, kita kembali ke blok, maka kita mulai dari button 2. Nah, button 2 ini artinya kita ambil, kalau kita klik maka akan menuju kepada screen yang kedua. Baik, selanjutnya kita diatur di button 2 tadi. Dan jadi jika diklik button 2, maka nanti akan membuka screen kedua yang berisi data diri. Maka berikutnya pilih control, kemudian pilih open another screen. Oke. Open another screen. Kita ambil di sini. Masukkan. Kemudian kita tambahkan teks di sini. Ambil teksnya, kita masukkan ke sini. Dan kita tuliskan di sini adalah nanti menuju ke screen 2. Screen 2. Oke. Kemudian dengan cara yang sama, ini saat diklik button 3, nah, button 3 ini isinya adalah yang ketiga, itu berisi pekerjaan. Sehingga tetap dengan cara yang sama, kita ambil button 3 when to click di sini. Maka kita ambil tadi ke control, kemudian kita ambil open another screen name yang ini. Kemudian pilih ke teks di sini. Nah, masukkan ke sini. Nah, ini screennya nanti di screen 3 dengan cara yang sama. Selanjutnya juga seperti itu untuk button 4. Ya, button 4 kita ambil when button 4 klik di sini. Terus control, kita ambil another screen, open another screen name. Nah, ini kita ambil control, kemudian teks di sini, ambil teks dan ke sini. Untuk tulisannya ini bisa copy paste aja. Nah, ini screen 4. Screen 4. Kemudian yang terakhir adalah untuk button yang ke 5, yang ini.
kita ambil juga yang kelima dengan cara yang sama. Kemudian pilih control, kita pilih open another screen name, masuk ke teks, kita ambil yang pertama, lakukan copy paste dari sini, kemudian kita ganti ini 5. Baik, ini sudah menghubungkan dari halaman utama atau screen pertama, screen utama, untuk saat diklik sudah terhubung ke screen yang lainnya. Kemudian untuk yang tombol keluar, ini button 6 ini juga saya ambil. Ini kalau diklik maka aksinya adalah dia menutup aplikasinya. Kita lihat di kontrol di sini. Nah, jadi kalau kita klik itu, kita menginginkan aplikasinya jadi tertutup. Nah, akan tertutup. Nah, ini ada close screen di sini, maka saya ambil menutup layar seperti ini. Nah, tutup layar kita atau menutup aplikasinya ya. Menutup layarnya ini atau aplikasinya ditutup. Ya, boleh saya ganti saat pilih keluar, maka berikutnya diklik akan menutup aplikasinya. Di close application ya. Oke, ini. Baik, ini pengaturan selanjutnya untuk di screen yang kedua. Ini di screen yang pertama sudah kita atur. Kemudian di screen yang kedua, setiap screen itu saya memberikan tombol home. Tujuannya adalah untuk kembali ke tampilan awal atau menu utama dan bisa menuju ke tampilan yang lain dari menu home. Baik, maka saya butuh mengkaitkan atau mengkonekkan tombol home ini ke screen yang pertama dari screen 2. Baik, untuk screen 2 saya masuk ke menu blok, kemudian menu home itu di tombol terakhir kita ambil di sini. Kemudian kalau saya klik maka pilih kontrolnya adalah open another screen name. Maka dia kemudian pilih teks. Kemudian kita tuliskan di sini adalah screen 1, maka kembali ke awal lagi. Screen 1. Seperti itu, dan cukup itu aja yang diatur untuk tampilan screen 2. Selanjutnya kita atur juga screen 3. Nah, setiap screen saya beri tombol home untuk kembali ke tampilan menu utama. Oke, pada button terakhir kita pilih menu blok, kemudian kita masuk ke button yang terakhir ini, kemudian kita ambil dan kita isi dengan pilih kontrol, kemudian pilih open another screen ya. Ini dengan cara yang sama. Kemudian pilih teks, kita ambil menu yang pertama, kemudian kita isi dengan screen 1. Oke, kemudian dengan cara yang sama sekarang ke tampilan screen yang keempat. Juga sama, kita pilih blok di button yang terakhir, kita ambil dan pilih kontrol, pilih open
another screen name. Kemudian pilih teks, ambil yang pertama, selanjutnya ini diisi dengan screen 1. Oke, satu lagi kita ke screen yang kelima. Nah, screen yang kelima di tombol home juga kita lakukan dengan cara yang sama. Dari button yang terakhir, button 5, kita ambil, kemudian pilih control, pilih open another screen name-nya, pilih teks, di menu pertama kita ambil. Oke. Nah, seperti ini skenario yang akan saya susun untuk membuat profil diri. Baik, jadi seperti ini pengaturannya. Selanjutnya kita teskan dengan kita koneksikan dengan HP kita. Baik, sudah tampilan HP saya di sini seperti ini. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan aplikasi ini ke HP saya. Maka caranya kita pilih menu connect, kemudian sebenarnya bisa menggunakan connect menggunakan AI companion, tapi kadang kalau menggunakan menu ini apabila jaringan kurang lancar untuk internetnya, kadang sedikit bermasalah, maka bisa kita menggunakan menu yang di sini, yaitu menu build. Kemudian kita pilih aja yang pertama, yaitu app provide QR code for APK. Kita pilih yang ini. Selanjutnya akan diproses untuk pembentukan linknya. Kita tunggu sampai selesai. Masih 35%. Lama atau tidaknya proses itu tergantung banyak sedikitnya screen atau halaman yang kita buat, atau juga semakin kompleks konten di dalam per screen atau per halaman, tentu saja juga akan membuat prosesnya lebih lama. Karena semakin kompleks intent yang ada di dalamnya, tentu saja semakin memperbesar ukuran dari file yang dihasilkan. Kita tunggu masih 50%. Nah, sudah 100%. Nah, berikutnya akan ditampilkan tampilan hasil link yang bisa kita download dan nanti kita install pada aplikasi pembukanya, pada aplikasi AI2 Companion yang sudah kita siapkan di HP kita. Baik, kita membutuhkan link ini, maka link ini saya copy saja. Kemudian untuk saya buka menggunakan HP saya, ini saya simpan atau saya kirim saja linknya di sini. Oke. Kemudian link ini kita buka melalui HP saya, sehingga nanti akan tampil seperti ini. Jadi saya buka WA di HP saya, kemudian saya masuk ke pilihan tadi yang saya pilih.
Oke, linknya yang ini. Baik, selanjutnya link ini saya copy. Kemudian saya buka aplikasi Meet AI2 Companion. Kemudian saya paste saja link tersebut di sini. Oke, berikutnya saya pilih Connect with Code, maka akan diproses seperti ini. Akan diproses download seperti ini, kemudian kita pilih download. Kita pilih download. Nah, selanjutnya proses download. Kita tunggu sebentar, kemudian kita buka. Kita buka file hasil downloadnya. Oke, yang ini kita buka, kemudian kita install. Maka akan ditampilkan seperti ini. Kita buka. Nah, seperti ini hasil tampilan dari aplikasi yang kita buat. Nah, perhatikan di sini. Jadi seperti ini hasilnya. Berikutnya kita coba pilih menu-menu yang ada apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, saat saya memilih data diri, maka harusnya aplikasi ini adalah menuju kepada screen data diri. Kita coba pilih data diri. Ya, ternyata benar. Ini sudah masuk ke data diri. Ini selanjutnya tombol home ini kalau ditekan maka akan kembali ke tampilan screen yang awal, ke tampilan home atau profil diri. Baik, saya coba klik menu home ini, maka akan kembali ke tampilan profil diri, tampilan screen pertama atau home. Selanjutnya saya coba juga untuk yang menu pekerjaan, apakah berfungsi dengan baik. Ini, alhamdulillah berfungsi dengan baik, maka masuk ke screen pekerjaan. Selanjutnya saya pilih home lagi untuk kembali ke tampilan awal. Kemudian sekarang saya coba menu karya. Saya klik, maka berikutnya akan masuk ke menu karya. Berarti aplikasinya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian saya juga pilih menu home untuk kembali ke awal. Selanjutnya saya coba terakhir adalah menu kontak. Oke, saya pilih menu kontak, maka semua logika atau skenario dari aplikasi yang kita inginkan sudah berjalan dengan baik. Seperti itu proses untuk mengkoneksikan tampilan dari aplikasi pembuatnya yang ditampilkan menggunakan HP. Berikutnya, kalau kita tombol menu keluar, ini seharusnya aplikasinya akan tertutup. Nah, kita coba, maka kita lihat ini aplikasinya akan tertutup. Nah, seperti itu sobat sekalian untuk penjelasan pembuatan aplikasi profil diri menggunakan Apps Inventor. Akhir kata dari saya, salam Sagusanov, salam inovasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.